Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8 di dalam pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah-ibadah kita hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita limpahkan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang luar biasa, seorang rasul dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan jalan kepada kita, jalan kebenaran dalam rangka mencapai hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ramadan kita tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana ibadah Ramadan kita tahun ini diiringi dengan adanya musibah yang luar biasa, musibah yang merupakan pandemi global, yaitu adanya virus COVID-19 atau virus corona. Ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin dijadikan sebagai ujian, mungkin peringatan, atau mungkin juga sebagai persekot azab Allah atas perbuatan-perbuatan sebagian manusia yang banyak melanggar kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap saja semoga ini hanya ujian saja, semoga ini hanya peringatan saja, dan bukan merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita dalam hadis qudsi bahwa ada hal-hal yang bisa menangkal musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi, inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban falamma nadartu ila al-umari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhu. Kata Allah, sesungguhnya aku ingin sekali menurunkan siksa terhadap penduduk bumi, karena mereka banyak yang melanggar, banyak yang tidak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Sesungguhnya kata Allah, aku ingin sekali memberikan azab untuk mereka itu. Tetapi kata Allah, falamma nazartu ilal umari buyuti, ketika aku melihat masih ada di antara mereka yang mau meramaikan masjid, yang mau mengisi masjid dengan amal-amal ibadah, dengan sholat berjamaah, dengan pengajian-pengajian, dengan musyawarah untuk membangun umat di masjid, dan kegiatan-kegiatan lain yang merupakan pemakmuran masjid. Dan yang kedua kata Allah, wal mutahabbina fi, aku masih melihat ada orang yang
saling berkasih sayang karena Allah, bersatu karena Allah, saling bertemu karena Allah, berkoalisi karena Allah. Dan yang ketiga kata Allah, aku masih melihat masih ada orang yang mau beristighfar di waktu sahur, bertaubat, memperbanyak istighfar, minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saraftu adzabi anhum, maka aku palingkan siksaku dari mereka. Inilah 3 hal yang Allah firmankan dalam hadis qudsinya yang bisa menolak musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Yang kedua adalah orang yang berhubungan karena Allah, bercinta kasih karena Allah, bersaling kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masih ada orang-orang yang mau beristighfar, minta ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur. Di waktu malam dia bangun, dia bermunajat, dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Inilah di antara hal yang bisa menolak bencana sesuai hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bisa menolak bencana, yaitu adalah sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Oleh karenanya, dalam situasi seperti ini, di tengah banyak orang mungkin yang akan kelaparan, membutuhkan bantuan, maka amatlah bagus kalau kita menyuburkan sedekah, kalau kita memperbanyak sedekah, kalau kita saling berbagi antar sesama. Inilah salah satu juga yang bisa menolak musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah tidak akan menurunkan siksa kepada kita, kepada manusia, manakala Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksud dari ayat ini adalah bahwa ketika ajaran Nabi kita, ketika ajaran Rasulullah, ketika risalah-risalah agama yang dibawa Rasulullah SAW masih dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak mungkin Allah akan menurunkan bencana dan musibahnya. Oleh karenanya, kejadian virus corona ini, kejadian COVID-19 ini, mari jadikan sarana muhasabah untuk kita semuanya. Barangkali telah banyak di antara kita yang telah meninggalkan ajaran-ajaran Allah, yang telah meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah, yang telah meninggalkan aturan-aturan agama, dan bahkan mungkin agama dikebelakangkan, agama ditinggalkan, agama tidak lagi menjadi patokan dalam kehidupan. Mari kita semuanya di bulan Ramadan yang mulia ini, di tengah-tengah musibah corona ini, kita bermuhasabah dan kita introspeksi diri, dan mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah, ketika ada musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan di lisan kita, tetapi kita buktikan, kita yakini dalam hati kita bahwa apapun sebetulnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita kembali kepada jalan Allah, kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada Allah dengan kita melaksanakan ajaran-ajarannya, melaksanakan aturan-aturannya, dan kita berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah, semuanya dari Allah, dan mari kita kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon doa semoga diselamatkan
di perjalanan ini sampai kembali ke rumah dengan selamat. Demikian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.